Silakan. Ya, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia media dakwah Jambi, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa dipertemukan di subuh yang mulia ini dalam acara kajian Ba'da Subuh bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Idris. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pemirsa setia media dakwah Jambi, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di media Zoom ini. Tentunya dalam agenda kajian rutin kita, yakni bulan Ramadan, dan dipertemukan dalam keadaan yang Masya Allah, dalam keadaan saum, dan telah melaksanakan sholat subuh juga. Ditambah lagi subuh adalah salah satu waktu yang terbaik sampai ada satu surah yang Allah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fajr, atau yang dalam ayat pertamanya wal fajr, demi waktu subuh, yang mengartikan bahwa subuh memang adalah waktu yang istimewa dan sangat luar biasa. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita dalam kajian subuh ini, yakni melanjutkan materi kita sebelumnya, yakni tentang di dasar pemikiran Islam. Langsung saja saya persilakan kepada Ustadz Muhammad Idris untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Ikhwani fillah, pemirsa media dakwah Jambi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas serangkaian nikmat-Nya kepada kita yang tak terhingga jumlahnya. Tidak ada satupun helaan nafas kita ataupun detak jantung kita yang tidak terlepas dari nikmat Allah. Terutama tentu saja nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tertunjukinya kita kepada jalan hidayah, jalan Islam, jalan kebenaran satu-satunya yang merupakan jaminan keselamatan dan kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita dalam keislaman dan keimanan ini hingga Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam, dan tentu saja yang kita harapkan adalah mendapatkan ridhonya dan surganya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga salawat serta salam tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita semua, terutama pada orang-orang yang sedang melaksanakan aktivitas menapaki jalan dakwahnya hingga mendapatkan pertolongannya dengan kemenangan Islam, atau Allah wafatkan kita dalam keistiqomahan dalam bentuk perjuangan ini. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di
yaumil mahsyar nanti. Baik, sebagaimana tadi disampaikan bahwa materi kita ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin. Kita sampai kepada sumber-sumber pemikiran Islam. Sebentar izin saya share screen dulu. Ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari telaah kitab studi dasar pemikiran Islam yang insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan sumber-sumber pemikiran Islam, wabil khusus di kesempatan pagi hari ini tentang sumber yang pertama yaitu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber-sumber pemikiran Islam adalah sumber-sumber tasyri' dalam Islam. Jadi sumber-sumber yang dinisbatkan kepada asyari, kepada yang berhak membuat aturan atau membuat hukum, dalam hal ini tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber-sumber pemikiran Islam merupakan dalil-dalil yang bersifat global, yang darinya digali berbagai hukum syara. Sumber-sumber pemikiran Islam harus berasal dari wahyu yang bersifat pasti atau qat'i. Artinya, masdar al-hukmi atau sumber hukum haruslah pasti sumbernya, yaitu qat'iyus subut, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah sesuatu itu tidak bisa dikatakan sebagai sumber pemikiran Islam kalau tidak ada cantolannya, tidak ada sandarannya kepada sesuatu yang dijadikan sebagai sumber, yang sumber itu harus bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku asyari, selaku yang berhak untuk membuat hukum, atau kita kenal dengan dalil. Jadi sumber pemikiran Islam itu harus mengacu kepada dalil. Kalau tidak ada acuannya berupa dalil yang berasal dari nas-nas syara', maka itu tidak memiliki arti sama sekali terkait dengan pemikiran Islam. Nah, dalam hal ini Allah SWT berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Surat Al-Isra ayat 36. Demikian juga dalam surat Yunus ayat 36. Ya. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Ya. Artinya bahwa yang namanya sumber itu kebenarannya harus qat'i, harus pasti, tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang masih mengandung keraguan. Nah, sesuatu yang dikatakan qat'i itu tentu saja kalau dia bersumber dari wahyu, bersumber dari Allah SWT. Sesuatu yang bisa dipastikan bahwa itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku asyari, selaku yang berhak untuk membuat hukum. Sumber yang membangun pemikiran Islam harus bisa dipastikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika sumber yang membangun pemikiran Islam itu berupa hal-hal yang masih diragukan, ini kita berbicara tentang sumber ya, bukan kepada perkara-perkara yang merupakan hasil dari penelaan sumber tersebut, apa yang dihasilkan dari sumber tersebut, bukan, tapi ini kita masih berbicara tentang sumber, ya. Maka apabila sumber yang membangun pemikiran Islam itu berasal dari hal-hal yang masih diragukan, tentu akan membuka peluang perselisihan apakah ia berasal dari sisi Allah atau bukan. Nah, tentu ini dampaknya kita sendiri menjadi ragu, ya, akan kebenaran hal itu. Padahal kebenaran Islam itu adalah sesuatu yang pasti dan keberadaannya itu harus bisa menjadi pembeda. Bisa menjadi al-furqan, menjadi pembeda, hingga dengan itu maka bisa diketahui mana perkara-perkara yang hak dan mana perkara-perkara yang batil. Sehingga ada kejelasan. Kalau tidak demikian maka ya menjadi tidak jelas, menjadi bingung gitu.
sehingga kemudian bisa tercampur antara al-haq dan al-batil, antara kebenaran dan kebatilan. Padahal kebenaran itu ketika tercampur dengan kebatilan, maka seluruhnya menjadi batil. Ya. Sebagaimana misalnya ketika ada susu gitu ya. Susu itu kan sesuatu yang halal. Ya. Ketika dalam jumlah kadar yang banyak sekalipun, tapi kemudian di dalamnya tercampur dengan barang yang najis atau barang yang haram, misalnya khamr, walaupun kadarnya itu hanya 5% misalnya, maka yang 100% tadi itu menjadi najis semuanya, ya, menjadi haram semuanya, ya, seperti itu. Maka memang sumber ini harus ada kejelasan, harus ada kepastian bahwa dia memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum atau masdar baru diakui sebagai hujjah, ya. Baru diakui sebagai alat untuk berargumentasi. Maka sumber hukum itu harus dibangun di atas dalil yang qat'i, al-burhanul qat'i, bahwa sumber hukum itu absah digunakan sebagai hujjah. Hal itu dilakukan agar seorang muslim yakin bahwa sesungguhnya dia telah mengerjakan perbuatan sesuai perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu itu harus memiliki hujjah atau basis argumentasi yang merujuk kepada dalil. Sebab hanya dengan demikian maka bisa dipastikan ya, kalau itu menyangkut dengan perbuatan, maka perbuatan itu kedudukannya adalah sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimakumullah, kaum muslimin telah meyakini dengan bukti-bukti yang jelas lagi sahih dan qat'i bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber tasyri' Islam. Ya. Jadi kaum muslimin sepakat, ya, sumber syariat Islam yang qat'i, yang semuanya itu merujuk, yang hal itu merujuk kepada wahyu, ya, itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu semuanya sepakat. Ya. Nah, akan tetapi mereka masih berbeda pendapat, ya, para ulama itu masih berbeda pendapat mengenai kehujahan sumber-sumber yang lain, yaitu ijma' sahabat, qiyas, istihsan, masalihul mursalah, syar'atu man qablana, ya, syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita, mazhab sahabat dan sebagainya. Ini perkara yang masih mengandung debatable, ya. Nah, tapi tentang kehujahan Al-Quran dan As-Sunnah itu kaum muslimin telah meyakini, telah bersepakat tentang hal tersebut, ya, bahwa keduanya itu tak diragukan lagi bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita membahas tentang sumber-sumber tersebut. Yang pertama tentu saja Al-Qur'anul Karim. Ya. Apa itu Al-Qur'anul Karim? Al-Qur'anul Karim adalah Al-Kalamul Mu'jiz. Dia berupa kalam atau perkataan Allah SWT yang merupakan mukjizat. Mukjizat bagi siapa? Tentu saja bagi yang menerimanya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Jadi Al-Quranul Karim adalah Al-Kalamul Mu'jiz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan wahyu. Al-Quran sampai kepada kita dengan periwayatan yang mutawatir. Ya. Jadi tidak diakui sebagai bagian dari Al-Quran kalau sampainya dari Rasul kepada para sahabat itu tidak dengan jalan mutawatir. Misalnya hanya seorang sahabat saja yang pernah mendapatkan bahwa itu Rasulullah menyampaikan demikian dan demikian misalnya, maka itu tidak dianggap sebagai Al-Quran. Sebab seluruh ayat-ayat Al-Quran itu sampai kepada para sahabat dan generasi berikutnya
yang kemudian berhasil dikumpulkan dalam sebuah mushaf, ya, itu periwayatannya adalah periwayatan yang mutawatir, ya. Periwayatan yang diketahui oleh para sahabat dalam jumlah yang cukup, gitu. Nah, Al-Quran memiliki nama yang bermacam-macam, ya. Nah, kata Al-Quran itu sendiri diambil dari kata qoro'ah, ya. Ini ada di dalam firman Allah SWT di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17, ya. Yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya, ya. Jadi dari akar kata bacaan, ya, qoro'ah. Nah, di dalam surat Yasin juga, ya, Yasin wal Qur'anil Hakim, ya. Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah, ya. Surat Yasin ayat 1 sampai 2. Wal Qur'anil Hakim, ya. Jadi di situ ada kata akar kata qoro'a, ya, Quran, ya. Wal Qur'anil Hakim. Kemudian di dalam surat As-Sajdah ayat 1 sampai 2, Alif Lam Mim Tanzilul kitab bila raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi di situ yang dimaksud itu adalah Al-Quran, ya, yang berasal dari akar kata qoro'ah. Itu tentang nama-nama Al-Quran. Demikian juga Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan, ya, yang berarti yang memisahkan antara hak dan yang batil. Di dalam surat Al-Furqan ayat 1, ya, Allah berfirman yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nama lain dari Al-Quran itu adalah Az-Zikr, ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikr. Maka Az-Zikr di sini menjadi salah satu dari nama yang dinisbatkan pada Al-Quran. Nah, itu adalah nama-nama yang merupakan istilah lain dari Al-Quran, ya. Ada Al-Furqan, ada Al-Dzikr, gitu. Nah, kemudian ada nama-nama yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai nama Al-Quran, seperti Al-Aziz, Al-Majid, Al-Hakim. Maka sebutan semacam ini sebenarnya bukanlah nama Al-Quran, melainkan sifat-sifat bagi Al-Quran, ya. Misal dalam firman Allah SWT, ya, surat Fussilat ayat 41, yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang mulia, ya, Al-Aziz. Jadi Al-Aziz di sini sebenarnya bukan nama Al-Quran, tetapi dia adalah sifat dari Al-Quran itu. Yaitu Al-Quran itu disifati sebagai kitab yang mulia atau Al-Aziz, ya. Begitu juga dalam surat Buruj, ya. Bahkan ia adalah Al-Quran yang mulia, Al-Majid. Bal huwa Qur'anum Majid, ya, surat Al-Buruj ayat 21. Nah, itu Al-Majid itu adalah salah satu sifat dari Al-Quran. Al-Quran itu memiliki sifat Al-Majid atau sesuatu yang dimuliakan. Itu juga di dalam surat Yasin, ya. Wal Qur'anil Hakim, ya, itu Al-Quran itu mempunyai sifat Al-Hakim karena di dalamnya penuh dengan hikmah. Nah, nama-nama yang tercantum pada ayat-ayat di atas ini hanyalah sifat Al-Quran, ya, bukan nama-nama bagi Al-Quran. Baik, wanifillah rahmatullah, kita bahas tentang wahyu. Secara bahasa, wahyu bermakna al-ilham, sesuatu yang diilhamkan. Itu secara bahasa, ya. Dalam firman Allah SWT surat
Qasas ayat 7, ya, yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Jadi Nabi Musa mendapatkan wahyu dalam arti makna secara bahasa, yaitu al-ilham, untuk menyusukan Nabi Musa ketika dalam pemeliharaan Fir'aun. Itu kisahnya kita sudah sama-sama tahu bagaimana ibunya Nabi Musa itu ingin menyelamatkan Musa dari kezaliman Fir'aun, ya, yang waktu itu Fir'aun membuat pengumuman siapa saja dari kalangan Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki supaya dibunuh. Menghindari hal itu, ibunya Nabi Musa kemudian menghanyutkan bayi Musa tadi ke Sungai Nil, dan qadarullah itu kemudian melintasi istananya Firaun, dan singkat cerita kemudian Nabi Musa ada dalam pengasuhan keluarga Firaun. Nah, ketika bayi kecil tadi menangis karena kehausan dan minta disusui, itu menolak, ya, menolak disusui oleh wanita yang lain. Disitulah kemudian Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk datang ke istana menawarkan diri untuk menyusui bayi yang itu sebenarnya adalah anaknya sendiri. Nah, kemudian dalam surat An-Nahl, ya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Tentu wahyu di sini adalah sekali lagi dalam pengertian secara bahasa. Bukan berarti lebah itu mendapatkan wahyu, mereka itu adalah nabi, bukan, ya. Ini hanya istilah secara bahasa saja, ya. Bahwa di sini adalah Allah memberikan ilham, ya, kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit dan di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Ya. Surat An-Nahl ayat 68. Nah, itu wahyu secara bahasa, dia berarti ilham, ya. Sebuah inspirasi, ya, yang berasal dari Allah SWT. Nah, sedangkan menurut istilah, wahyu memiliki arti pemberitahuan atau ikhbar Allah kepada para rasul tentang risalah mereka. Ya. Jadi di sini ada 3 komponen wahyu itu secara istilah. Ya. Yang pertama ada ikhbar, ya, pemberitahuan atau informasi dari Allah. Yang kedua, informasi itu tertuju kepada para rasul, sehingga adanya wahyu itu menjadi bukti seseorang itu menjadi rasul. Nah, yang ketiga, wahyu itu terkait dengan risalah mereka, terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan seseorang itu diutus untuk menyampaikan risalah, ya, untuk menyampaikan ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Yaitu definisi wahyu menurut istilah. Nah, pemberitahuan Allah kepada para rasulnya itu memiliki 3 bentuk. Sebagaimana telah disebutkan Allah SWT di dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 51, yang artinya, dan tiadalah lagi seorang manusia bahwa Allah berkata-kata kepadanya melainkan dengan wahyu, atau dari belakang dinding, atau dia mengirim utusan, lalu dia mewahyukan dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi dalam surat Asy-Syura ayat 51 ini ada 3 macam bentuk Allah memberikan wahyu kepada para rasul. Yaitu yang pertama dengan berkata-kata kepadanya, atau yang kedua melalui di balik dinding, ya, hijab. Yang ketiga melalui malaikat, ya, melalui malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Nah, rinciannya adalah, ya, jadi bentuk-bentuk ikhbar atau informasi Allah kepada para rasulnya adalah secara rinci ada 3. Yang pertama,
penghadiran sebuah makna pada diri Rasul tanpa seorang perantara. Artinya tiba-tiba Rasulullah itu mendapatkan sebuah informasi, sebuah makna, sebuah pemahaman, baik itu secara redaksinya maupun secara pemaknaannya saja, itu langsung dari Allah tanpa melalui perantara. Itu bentuk yang pertama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah percakapan Allah dengan Rasul dari balik tabir atau hijab. Jadi Allah bercakap-cakap dengan Rasul dari balik tabir atau hijab. Nah, ini sebagaimana yang Allah pernah bercakap-cakap dengan Nabi Musa di Tursina, nggak salah. Sebagaimana telah disebutkan dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Surat An-Nisa ayat 164. Dan Allah telah berbicara kepada Musa ya, dengan pembicaraan yang terang, yakni secara langsung. Ini cara yang kedua. Nah, berikutnya yang ketiga, yakni dengan cara mengutus malaikat sebagai pembawa wahyu kepada Nabi dalam bentuk seorang laki-laki atau dalam bentuknya yang asli, yakni bentuk malaikat yang asli. Ya, kita tahu bahwa malaikat yang dimaksud itu adalah malaikat Masya Allah, malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat tersebut mengajarkan kepada Nabi apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Nah, ini sebagaimana disampaikan di dalam surat An-Najm ayat 10. Ya. Artinya, lalu dia mewahyukan kepada hambanya apa yang hendak dia wahyukan. Ya. Maksudnya adalah bahwa Allah telah mewahyukan kepada hambanya, yaitu para Rasul, melalui Jibril, sebagai malaikat pembawa wahyu yang terpercaya. Sebagaimana Allah telah memberi wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Allah telah menurunkan wahyu kepada Muhammad SAW sebagaimana dia telah mewahyukan wahyu kepada para nabi dan rasul yang lainnya, ya. Para nabi dan rasul sebelum diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 163, ya, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah, ini menunjukkan bahwa wahyu yang diterima oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril itu juga sebagaimana yang diterima oleh nabi-nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah dan rentang masa turunnya. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad gemar menyendiri, ya, bertahanus. Beliau biasa menyepi di Gua Hira. Suatu ketika, seorang malaikat datang kepada beliau dan berkata, "Iqra', ya, bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Nah, jadi peristiwa ini sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW kemudian menceritakan lebih lanjut, malaikat itu lalu mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan. Lalu ia berkata lagi, "Bacalah, ya, Iqra'." Aku menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Lalu ia mendekatiku, ya, ini malaikat Jibril, dan memelukku untuk yang kedua kalinya, sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan, lalu ia berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Ini kisah yang cukup familiar di kalangan kita, ya.
Ya, insya Allah kita sudah pernah mendapatkan penyampaian tentang kisah ini. Biasanya dalam peringatan nuzulul Quran itu hal ini akan disampaikan. Nah, kemudian untuk ketiga kalinya, ia mendekati aku dan memelukku, kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya ia berkata lagi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan seterusnya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah wahyu yang pertama yang merupakan bagian awal dari surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, setelah itu, ya setelah mendapatkan wahyu yang pertama tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan gemetar dadanya. Beliau kemudian menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, lalu berkata kepada Khadijah dan menceritakan apa yang baru dialaminya. Selanjutnya beliau berkata, sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku. Lalu Khadijah, istri beliau berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu terhina selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung. Terus Ustaz, suaranya hilang Ustaz. Mikrofonnya belum diaktifkan Ustaz. Masuk. Ini peran Khadijah ya, di awal-awal Rasulullah menjadi nabi, beliau sangat mensupport ya, memberikan dorongan, memberikan ketenangan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, setelah itu, ya setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama, kemudian wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang terjadi. Secara berkesinambungan, wahyu turun selama 23 tahun. Ya. Yaitu 23 tahun itu masa Nabi menjadi Rasul, sejak beliau berusia 40 tahun sampai Rasulullah wafat berusia 63 tahun. Nah, periode kenabian Rasulullah itu, bagaimana kita kenal, ada dua periode ya, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Ya. Selama 13 tahun wahyu turun di Mekah sebelum hijrah dengan turunnya surat-surat Makkiyah. Jadi surat-surat Makkiyah itu adalah surat yang diterima oleh Rasulullah ketika Rasulullah dalam fase pertama dakwah di Mekah. Itu selama kurun waktu 13 tahun. Dan berikutnya 10 tahun turun setelah hijrah dengan turunnya surat-surat Madaniyah. Jadi surat-surat Madaniyah itu surat yang diterima oleh Rasulullah setelah beliau hijrah ke Madinah. Walaupun beliau misalnya berada di Mekah, ya misalnya ketika terjadi futuhat, ya setelah futuh Mekah, itu kan Rasulullah berada di Mekah. Kemudian pada peristiwa Haji Wada, itu kan Rasulullah berada di Mekah, ya berada di kawasan Mina. Ya. Tapi ayat-ayat yang turun pada periode itu disebut surat-surat Madaniyah. Ya. Nah, ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, sebagaimana yang telah disebutkan tadi pada hadis-hadis di atas, adalah bagian pertama dari surat Al-Alaq yang diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Firman Allah SWT, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Artinya,
surat pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW, ya wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 tadi itu terjadinya pada bulan Ramadan, ya. Ulama kemudian menyampaikan itu peristiwa itu terjadi pada tanggal 17. Sehingga di tanggal 17 Ramadan itulah disebut sebagai hari nuzulul Quran, ya. Di mana di situ Rasulullah SAW menentulah, ya, bahwa yang namanya kebaikan itu pasti akan mendapatkan hambatan. Ya. Begitu juga yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, turunnya wahyu kepada beliau antara suatu waktu ke waktu yang lainnya merupakan sebaik-baik kenikmatan baginya. Jadi kenikmatan yang Rasulullah rasakan itu adalah ketika beliau mendapatkan wahyu. Ya. Sehingga ketika beliau dapat wahyu, maka itu bisa menjadi penghibur beliau di tengah-tengah berbagai macam penyiksaan, gangguan yang beliau dan kaum muslimin alami pada periode-periode awal di Mekah. Nah, di samping itu juga dapat meneguhkan hati dan menguatkan tekadnya dalam mengemban dan menyebarkan dakwah. Jadi wahyu itu bisa menjadi support, ya, menjadi sesuatu yang akan meneguhkan. Ya, selain berupa kenikmatan mendapatkan wahyu itu juga untuk meneguhkan hati dan menguatkan tekad beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban dan menyebarkan dakwah. Gitu. Apabila wahyu selalu turun setiap kali terjadi sebuah peristiwa, maka wahyu akan tertancap lebih kuat di dalam hati. Makanya kita banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang dia merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau respon yang Rasulullah terima dari kaum muslimin maupun dari orang-orang kafir yang menanyakan suatu peristiwa atau suatu hal. Sehingga turunnya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu akan menjadi lebih kuat, ya, akan begitu membekas, gitu. Ibaratnya seorang sakit itu langsung di saat yang tepat mendapatkan obat. Nah, maka itu tentu kekuatannya itu kan jauh berbeda dengan apabila tidak dalam kondisi yang seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal ini, malaikat sering diutus kepada beliau untuk memperbarui perjanjian serta risalah yang telah diturunkan. Kemudian disampaikan juga kepada beliau SAW sebagian rahasia yang tidak terungkap di dalam itu. Sebagian besar wahyu merupakan pelipur lara bagi beliau atas penyiksaan yang dilancarkan oleh kaumnya. Selain itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan meneladani rasul-rasul sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 120 yang artinya, dan segala yang kami ceritakan kepadamu dari cerita rasul-rasul yang dengannya kami kuatkan hatimu. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW, para rasul-rasul terdahulu itu juga mengalami hal serupa, dan mereka itu dikuatkan oleh Allah dengan datangnya wahyu tersebut. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, maka bersabarlah engkau, ya Muhammad, sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar. Nah, itu adalah hikmah pertama kenapa ayat Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Nah, yang kedua, hikmah yang kedua adalah firman Allah SWT yang berbunyi, yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami perinci agar engkau bacakan kepada manusia dengan sabar. Dan kami menurunkannya berangsur-angsur, ya, surat Al-Isra ayat 106. Ikhwani fillah rahimakumullah, bangsa Arab sebelum datang Islam itu telah memeluk sebuah keyakinan yang demikian menghunjam pada diri mereka. Jadi keyakinan itu begitu menghunjam sehingga tidak dengan mudah mereka itu bisa mengenyahkan keyakinan itu dan menerima
keyakinan baru yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka telah mengadopsi berbagai pemikiran yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mereka telah menyatu dengan akidah dan pemikiran tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan mereka kepada akidah dan agama yang baru. Jadi butuh proses. Tidak serta-merta orang-orang Quraisy itu meninggalkan keyakinan yang telah mendarah daging yang diwarisi dari cerita-cerita nenek moyangnya itu. Itu butuh waktu ya, untuk kemudian bisa membuka diri menerima Islam dengan mengikis bahan-bahan sebelumnya, itu perlu waktu. Maka disitulah hikmah dari diturunkannya ayat-ayat Al-Quran itu secara bertahap. Mereka juga memerlukan tahapan-tahapan untuk meninggalkan segala hal yang biasa mereka lakukan, untuk kemudian mengambil pemikiran-pemikiran yang baru. Ya. Hal itu disebabkan karena faktor-faktor berikut ini. Ya. Yang cukup terkenal itu tentang tahapan-tahapan pengharuman khamr ya. Yang awalnya itu janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian berikutnya karena khamr itu sudah menjadi budaya masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu ya. Jadi yang pertama dikatakan janganlah sholat kalian dalam keadaan mabuk sehingga tidak memahami apa yang kamu baca ketika sholat itu. Nah berikutnya di dalam khamr itu ada manfaat, tetapi mudaratnya lebih besar. Nah, kemudian baru secara tegas ya Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. Baru kemudian tegas ya dikatakan bahwa khamr itu adalah haram dan merupakan perbuatan syaitan. Gitu. Nah, untuk menghancurkan akidah jahiliyah dan fanatisme kesukuan yang telah menjadi tabiat mereka dan menggantikannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta agar mereka memiliki tolok ukur baru ini dalam hal keutamaan dan kelebihan sebagaimana yang tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Inna akramakum indallahi atqakum ya, surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi sebelumnya orang-orang Arab jahiliyah itu berbangga-bangga dengan suku, dengan kabilah, berbangga-bangga dengan status sosial. Ya. Nah, sementara Islam tidak mengajarkan yang demikian. Ya. Islam mengatakan bahwa laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu sesuatu yang fitrah saja, ya. Tidak boleh itu dijadikan sebagai tolok ukur di dalam menilai kemuliaan seseorang, karena kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh status sosial, bukan oleh jenis kelamin, bukan oleh suku, gitu. Nah, maka perlu waktu gitu untuk mengikis pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, agar mereka terbiasa dalam kehidupan yang baru dan agar mereka juga terbiasa dengan taklid-taklid hukum syariah seperti ibadah, muamalah dan akhlak maupun perintah dan larangan Allah yang lainnya. Jadi diperlukan tahapan-tahapan untuk mengikis habis keyakinan-keyakinan atau praktek-praktek peribadatan atau muamalah atau akhlak yang sebelumnya sudah mendarah daging, hingga kemudian benar-benar terkikis, habis, dan berganti dengan Islam secara sempurna. Nah, di situ diperlukan waktu, diperlukan proses, diperlukan tahapan-tahapan. Nah, itulah hikmah kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus. Baik, sampai di situ dulu. Insya Allah akan bersambung di kesempatan yang akan datang hari esok, insya Allah. Ya. Selanjutnya, waktu saya kembalikan ke Baik, terima kasih atas penyampaiannya pada Ustadz Muhammad Idris. Mungkin
Ini ada pertanyaan, Ustaz. Beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan di Zoom. Atau saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di YouTube nih, Ustaz. Ya. Pertanyaannya yang pertama ada dari Bapak Jamaluddin. Ya, ini mohon penjelasan beda pengertian antara dinul Islam dan fikrul Islam. Kemudian yang kedua, ada anggapan bahwa agama itu hanya dogma saja, tidak bisa dirasionalkan dengan akal pikiran manusia. Bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Syukron, Ustaz. Ya. Saya jelasin. Jadi yang namanya dinul Islam, ya, itu ya Islam secara keseluruhan, yang terdiri dari fikroh dan thariqah, ya, terdiri dari teori dan prakteknya. Jadi itu adalah dinul Islam secara keseluruhan. Jadi dinul Islam secara keseluruhan itu tidak, dia ada yang bersifat teori dan ada metode pelaksanaannya. Ya. Yang teori-teori atau fikrohnya itu adalah bagaimana seseorang itu mentauhidkan Allah dan mempersembahkan hidup matinya, ibadahnya dan semua perbuatannya itu untuk Allah semata, ya, sebagai konsekuensi dari pengakuan bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan Allah ke dunia untuk bertakwa dan di akhirat akan mendapatkan hasil atau pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya di dunia. Itu sebagai fikrohnya. Tapi ide-ide tersebut itu tidak boleh hanya sebatas khayalan atau teori belaka, tetapi harus ada metode pelaksanaannya. Bagaimana ide-ide atau fikroh tadi itu bisa mewujud dalam kehidupan nyata, bisa dipertahankan keberlangsungannya dan bisa disebarkan atau didakwahkan kepada seluruh umat manusia. Itu adalah thariqah. Nah, fikrah dan thariqah itulah merupakan dinul Islam secara keseluruhan. Nah, adapun pemikiran Islam ini adalah konsep-konsep dasar yang mendasari dibangunnya fikrah dan thariqah tadi. Jadi tentu fikrah dan thariqah tadi itu harus dilandaskan kepada pemikiran-pemikiran yang kuat, pemikiran yang jelas, rinci, pemikiran yang sahih. Nah, pemikiran-pemikiran itulah yang dikenal dengan pemikiran Islam. Ya, itu bedanya antara dinul Islam dengan fikrul Islam. Nah, dengan pemikiran-pemikiran ini kemudian menjadi jelas, ya, menjadi jelas dan bisa sekaligus untuk mengcounter pemikiran-pemikiran asing, pemikiran-pemikiran lain di luar Islam. Jadi untuk mengkaji bahwa pemikiran itu adalah pemikiran Islam, dibutuhkan pengkajian juga terhadap pemikiran-pemikiran di luar Islam. Gitu. Jadi misalnya terkait dengan Islam sebagai sebuah mabda, sebuah ideologi. Maka kita tidak akan bisa melihat keutuhan atau kemurnian ideologi Islam atau mabda Islam tanpa mengkaji mabda-mabda yang lain sebagai pembanding atau sebagai pesaing. Ya. Nah, jadi itu fikrul Islam. Ya. Jadi ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang menjadi sumber atau basis dibangunnya asas tegaknya dinul Islam tadi. Jadi kalau pemikiran itu sifatnya dia lebih luas, ya. Selain menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam, dia juga harus menyampaikan pemikiran-pemikiran lain dalam rangka untuk mengcounter, untuk memproteksi Islam dari pemikiran-pemikiran yang lain. Gitu. Nah, berikutnya yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Yang kedua, Ustaz, ada anggapan bahwa agama itu hanya dogma saja, tidak bisa dirasionalkan dengan akal pikiran manusia. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Ya, jadi agama itu memang ada yang sifatnya dogmatis. Ya.
Ini terkait dengan syariat. Ya. Misalnya perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa. Ya, kenapa jual beli itu halal, kenapa riba itu haram, kenapa aurat wanita itu lebih banyak daripada aurat pria dan seterusnya, itu sifatnya dogmatis. Ya. Jadi dalam hal ini kita menerimanya itu ya dengan tauqifiyah. Ya. Terima apa adanya. Ketika nasnya itu menyampaikan demikian, ya terima saja. Itu memang bersifat dogmatis. Gitu. Nah, tetapi dogma yang kemudian harus kita terima secara tauqifi, yaitu sebagai bentuk penyerahan diri secara total kepada Allah. Ya. Jadi yang namanya kita berserah diri itu kan ya terserah kita mau diapakan, manut saja kan gitu ya. Jadi Allah merintahkan ini ya udah ikut, atau marang ini ya udah kita patuhi tanpa istilah lainnya itu ya sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Jadi itu hal-hal yang diterima secara dogmatis. Tetapi kenapa kemudian kita menerima itu? Ya, nah ini nggak bisa secara dogmatis. Ya, harus dengan menggunakan metode akliyah. Jadi untuk sampai kepada keyakinan bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah sebagai Al-Khaliq, kemudian kita dihadirkan ke dunia ini untuk beribadah, ya, untuk mentaatinya, memposisikan diri sebagai makhluk, sebagai abdi, sebagai hamba itu ya terserah bagaimana tuannya menghendaki memperlakukan. Ya. Nah, kemudian pada keyakinan bahwa Al-Quran itu kalamullah, sehingga karena itu kalamullah maka apapun yang ada di dalamnya itu kita terima, ya karena berasal dari Allah. Dan sampai kepada keyakinan bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasul, maka disitulah tidak boleh kita terima secara dogmatis, tetapi kita menerimanya itu harus dengan penalaran atau dengan metode akliyah. Nah, ternyata dengan menggunakan akal kita sampai pada kesimpulan bahwa kita ini makhluk, kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menurunkan risalahnya sebagai pedoman bagi kita, sebagai pembeda, sebagai penjelas, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, di dalamnya mengandung perintah dan larangan yang mengandung hukum-hukum syara. Nah, maka ketika sudah sampai kepada kesimpulan itu, nah maka apapun yang berasal dari Allah itu wajib untuk kita terima sebagai sesuatu yang bersifat dogmatis. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau untuk sampai kepada pembenaran tentang Islam, pembenaran tentang syariat yang dibawa Rasulullah, pembenaran bahwa kita adalah makhluk dan Allah SWT adalah Al-Khaliq, itu menggunakan metode akliyah. Ya. Nah, kenapa harus menggunakan metode akliyah? Karena memang kita itu mendapatkan taklif hukum ya dari Allah SWT yang itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain itu karena kita memiliki akal pikiran. Ya. Dan akal pikiran itu juga yang menjadi dasar seseorang itu akan dimintai pertanggungjawabannya atau tidak. Itu ukurannya adalah akal pikiran. Kalau nggak punya akal ya manusia nggak akan menerima taklif hukum dan dia tidak terbebani dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, karena itu maka untuk sampai kepada penerimaan tentang kebenaran Islam itu harus dengan menggunakan metode akliyah. Nah, ini terkait dengan perkara-perkara akliyah. Ya. Demikian Allah alam bisawab. Syukran Ustaz. Pemirsa setia media dakwah Jambi, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 6.30, mungkin ada closing statement dari Ustaz? Cukup ya, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan memang materi ini kan kita mengkaji kitab gitu ya, jadi memang ya harusnya tidak sepotong-sepotong, harusnya secara utuh kita ikuti terus kelanjutannya supaya pemahaman kita terkait dengan pemikiran-pemikiran Islam itu bisa utuh sehingga tidak
salah paham atau gagal paham atau bahkan pahamnya yang salah. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk hadir di dalam forum ini di hari-hari berikutnya. Ya. Demikian dari saya. Salah kata mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Demikian acara kita pada subuh hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi di subuh selanjutnya di jam dan waktu yang sama, tetap di Media Dakwah Jambi. Semoga apa-apa yang telah disampaikan bisa menambah hasanah Islam kita dan menambahkan pahala di bulan Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan dan ada sedikit gangguan dari musuh-musuh Islam. Kita tutup majelis ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.